Bertemu dengan Zinedine Zidane, Presiden Prabowo Subianto berdiskusi tentang upaya pengembangan sepak bola nasional. Kasus suami yang menjadi tersangka karena membela istri diupayakan selesai lewat restoratif justice. Pendekatan berbasis musyawarah membuat kultural Polri dalam respon penyampaian perbedaan. Selamat sore pemirsa, kabar Merah Putih edisi Senin 26 Januari 2026 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah agenda dari Presiden Prabowo Subianto dan jajaran Kabinet Merah Putih. Di antaranya, Presiden Prabowo Subianto yang ikut menandatangani Dewan Perdamaian Gaza yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Saya Sita Paprika, inilah kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai kabar pertama, usai pulang dari kunjungan luar negeri, Presiden Prabowo Subianto hari Minggu kemarin langsung menggelar ratas di kediaman Hambalang Bogor, Jawa Barat. Dalam ratas kemarin hadir sejumlah menteri antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Mensesnek Prasetyo Hadi, dan hadir pula Panglima dan Wakil Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BIN, dan Sekretaris Kabinet. Dalam pertemuan itu, Presiden menerima sejumlah perkembangan program mulai dari pembangunan Koperasi Merah Putih hingga perkembangan penertiban kawasan hutan. Presiden Prabowo Subianto baru saja menyelesaikan rangkaian kunjungan ke 3 negara di benua Eropa, di Inggris, Swiss, dan Perancis. Di Inggris, Presiden bertemu Perdana Menteri dan Raja Inggris. Di Swiss, Presiden berpidato di pertemuan tahunan World Economic Forum. Sementara di Perancis, Prabowo santap malam dengan Presiden Emmanuel Macron sambil membahas peningkatan hubungan bilateral. Presiden Prabowo Subianto memulai lawatan ke Eropa dengan mengunjungi Inggris. Di Inggris, Presiden Prabowo bertemu Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Selasa 20 Januari di London. Pertemuan berlangsung di kantor Perdana Menteri Inggris di Jalan Downing nomor 10. Dalam pertemuan ini, Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Inggris membahas isu-isu untuk memperkuat hubungan bilateral dan kemitraan strategis kedua negara. Hasilnya, komitmen investasi 4 miliar pound sterling kerjasama di sektor maritim dan penguatan pendidikan tinggi. Di Inggris, Presiden Prabowo juga bertemu dengan Raja Charles III, Rabu 21 Januari waktu London. Pertemuan ini menghasilkan komitmen kerjasama bilateral dalam upaya pemulihan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup di kawasan Taman Nasional Indonesia. Dari Inggris, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Swiss. Agenda utama Presiden berlangsung di Davos, yaitu menghadiri pertemuan tahunan World Economic Forum. Di WEF, Presiden Prabowo menjadi pembicara kunci Kamis 22 Januari waktu Davos, Swiss. Indonesia is now not only a land of peace and stability. Indonesia now is more and more the land of opportunity. Once again, I mentioned that I am convinced that our growth, the growth of our economy will be significantly surprising to many in the world. With the Nantara, Indonesia is now able to be your partners. We will co-invest and grow with you.
Danantara is established to finance and co-finance the industries of the future. Dari Swiss, perjalanan Presiden Prabowo dan rombongan berlanjut ke Prancis, yaitu untuk memenuhi undangan Presiden Emmanuel Macron santap malam di Istana Élysée Paris, Jumat 23 Januari. Di sini, Presiden Republik Indonesia dan Presiden Prancis membahas penguatan hubungan bilateral di berbagai bidang strategis. Prancis menjadi negara terakhir yang dikunjungi Presiden Prabowo sebelum terbang kembali ke tanah air. Pesawat Presiden mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Sabtu sore 24 Januari. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memuji kehadiran Presiden Prabowo dalam pertemuan para kepala negara di Davos, Swiss beberapa waktu lalu. Hal yang melegakan karena Presiden Prabowo terlibat mencari solusi untuk perdamaian dunia. Berikut keterangan dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Saya harus memberikan pujian kepada Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, karena berkenan untuk hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan di Davos. Begini, ini saat yang kritis katakanlah, saat yang memerlukan kebersamaan termasuk pemikiran bersama dari para pemimpin dunia, Presiden, Perdana Menteri, dan lain-lain. Nah, kalau Presiden kita hadir, tentu terlibat untuk mencari solusi dan memikirkan sesuatu untuk kebaikan dunia kita. Ingat, sejak Presiden Soekarno, Indonesia itu aktif. Konstitusi kita juga mengatakan demikian. Jadi melegakan Presiden kita hadir dan mengambil bagian dalam perhelatan di Davos tersebut. Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto bertemu dan berdiskusi dengan legenda sepak bola Prancis Zinedine Zidane di sela-sela World Economic Forum di Davos, Swiss. Dalam pertemuan sekitar 45 menit itu, Presiden Prabowo menyampaikan keinginan besarnya untuk terus memajukan sepak bola tanah air dan tim nasional. Kepala negara turut meminta masukan dan saran dari sang maestro Zidane terhadap perkembangan sepak bola nasional. Pada kesempatan yang sama, Prabowo juga berdiskusi dengan Presiden FIFA, Gianni Infantino. Infantino turut mengundang Prabowo menyaksikan langsung Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat. Kita ke kabar lain, pemirsa. Komisi 1 DPR menggelar rapat bersama Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta jajaran Kepala Staf TNI. Rapat digelar tertutup dan dipimpin oleh Ketua Komisi 1 Utut Adianto di ruang rapat Komisi 1 DPR RI. Total 29 anggota Komisi 1 dari 8 fraksi hadir dalam rapat tersebut. Utut kemudian meminta persetujuan peserta rapat untuk menggelar secara tertutup. Hal ini karena rapat membahas hal penting dan strategis yang berkaitan dengan kebijakan negara. Kita sudah saja baru menerima kepastian anggaran 187 triliun. Pak Ketua Komisi tadi menyampaikan, dan ini akan kita pergunakan, dan selama ini untuk kebutuhan tugas-tugas perdamaian saya kira cukup dari alutsista yang kita miliki yang akan digunakan oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Kapolri angkat bicara soal kasus suami menjadi tersangka karena membela istri, kabarnya usai jeda. E2/2 Romawi 2012.
Anda kembali di Kabar Merah Putih. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit dan para kepala daerah kepolisian se-Indonesia. Rapat dimulai pukul 9 pagi dan dipimpin oleh Ketua DPR RI Komisi 3 Habibur Rahman. Agenda rapat ini membahas evaluasi kinerja Polri sepanjang tahun anggaran 2025. Komisi 3 juga akan membahas rencana kerja Polri untuk tahun anggaran 2026. Rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi momen penguatan pengawasan serta peningkatan kinerja Polri dalam mengayomi masyarakat. Sudah tahu kita sudah punya KUHP dan KUHP baik yang dapat dipastikan akan semakin yang terjadi di tanah air, khususnya kejadian beberapa waktu yang lalu yang kami kenal dengan istilah Agustus Kelabu, yang pada saat ini kemudian berdampak terhadap stabilitas Kamtibmas, termasuk juga peristiwa-peristiwa perusakan yang terjadi di fasilitas publik, baik Polri, DPRD maupun pemerintah daerah. Namun alhamdulillah atas kerja keras dari seluruh anggota dan dukungan dari seluruh elemen bangsa pada saat itu, dalam waktu cepat situasi segera bisa kita kendalikan, dan saat ini mohon izin kami melaporkan bahwa stabilitas Kamtibmas nasional pada tahun 2025 dalam keadaan aman dan kondusif. Tentunya capaian ini tercapai atas dukungan seluruh pemerintah pusat, daerah, pimpinan DPR, seluruh anggota Dewan yang terhormat, dan seluruh komponen dan elemen bangsa. Kejaksaan Negeri Sleman melakukan upaya restoratif justice dalam kasus suami korban jambret dijadikan tersangka. Saat ini kedua belah pihak masih melakukan proses perdamaian lebih lanjut guna menyelesaikan perkara. Kasus suami yang menjadi tersangka usai menolong istrinya dari jambret diupayakan selesai lewat restoratif justice. Hari ini, Kejaksaan Negeri Sleman menggelar upaya restoratif justice dengan mengundang seluruh pihak. Tersangka Hogi Minaya dan istrinya Arsita Minaya hadir langsung bersama kuasa hukumnya di Kejaksaan Negeri Sleman. Sementara keluarga korban hadir melalui video conference dari Palembang dan Pagar Alam, Sumatera Selatan. Proses restoratif justice juga dihadiri Satlantas Polresta Sleman, Pemkab Sleman, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam pertemuan ini, kedua belah pihak saling memaafkan dan sepakat menyelesaikan secara restoratif justice. Saat ini, kedua belah pihak masih melakukan proses perdamaian lebih lanjut guna menyelesaikan perkara. Melakukan upaya restoratif justice kepada kedua belah pihak, yaitu kepada tersangka Hogi dan kepada korban. Ya. Dalam hal ini tadi alhamdulillah kedua belah pihak setuju untuk dilakukan penyelesaiannya menggunakan restoratif justice. Sudah saling setuju, sepakat. Kemudian sudah saling memaafkan, ya, kedua belah pihak sudah saling memaafkan. Hanya tinggal ini untuk perdamaiannya. Kuasa hukum tersangka Hogi Minaya menyebut restoratif justice menjadi langkah awal untuk mencari keadilan bagi kliennya. Ya semoga nantinya sekiranya memang ini bisa menjadi suatu penyelesaian, karena ini memang menjadi amanah dari undang-undang. Dalam ini KUHP yang baru pun RJ sudah secara eksplisit diatur, bahkan dari tingkat penyidikan sampai nanti di pengadilan itu masih ada atau dimungkinkan dilakukan restoratif justice. Kedua belah pihak masih akan melakukan pertemuan lanjutan untuk membahas bentuk kompensasi dari keluarga tersangka kepada keluarga korban. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Usai rapat dengan Komisi 3 DPR, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara mengenai kasus seorang suami yang menjadi tersangka karena membela istrinya dari jambret. Menurut Kapolri, kasus tersebut akan diselesaikan lewat restoratif justice.
beberapa waktu yang lalu, namun Kapolda sudah melaporkan bahwa saat ini sedang diupayakan untuk melaksanakan restoratif justice, sehingga kasus tersebut segera bisa selesai. Lantas apa saja hasil rapat Komisi 3 DPR dengan Kapolri? Pada hari ini kita bergabung dengan reporter TV One Rizka Sasabila. Rizka, silakan laporan Anda. Ya, selamat siang Cita dan juga pemirsa. Sebelumnya tadi dilangsungkan rapat dengar pendapat antara Komisi 3 DPR RI bersama dengan Polri, yang mana dalam rapat tersebut turut membahas mengenai evaluasi kinerja dan juga capaian kinerja Polri di tahun 2025 serta visi dan 6 sasaran prioritas Polri untuk tahun 2026, yang mana dari evaluasi kerja ini juga turut disampaikan yang mana Polri telah melaksanakan operasi Kamtibmas, yang mana ini sudah dilaksanakan sebanyak 270 operasi, mulai dari pengamanan agenda politik hingga kunjungan kenegaraan, kemudian juga keamanan hari besar seperti Natal dan juga Tahun Baru, hingga pemberantasan narkoba, yang mana berhasil membongkar peredaran narkoba sebanyak 590 ton dan memproses sekitar 48.000 kasus, serta layanan publik dari channel atau nomor telepon 110 yang mana dioptimalkan untuk layanan gratis dan target respon cepat yaitu 10 detik. Adapun visi dan 6 sasaran prioritas Polri untuk tahun 2026 ini juga turut disampaikan, yaitu dengan visi terwujudnya Indonesia maju yang aman, tertib dan terkendali, serta 6 poin prioritas yaitu Kamtibmas, yaitu penjagaan keamanan secara responsif dan prediktif, kemudian juga pelayanan publik yang mewujudkan layanan yang berkualitas dan integritas, penegakan hukum, penekanan hukum yang humanis, akuntabel dan juga berkeadilan, serta SDM Polri yang mana menciptakan personil yang cerdas, profesional dan transparan, hingga infrastruktur dan budaya integritas. Dalam rapat ini juga sempat dibahas mengenai kasus korban penjamretan yang dijadikan tersangka. Ini juga turut menjadi sorotan dalam rapat tersebut, yang mana Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman juga sempat menanyakan dan mengkritik keras mengenai penetapan tersangka yang dinilai melakukan pembelaan diri, yang mana juga tadi sempat disampaikan oleh Kapolri bahwa mengenai proses penyataan tersangka ini tengah dilakukan proses negosiasi ataupun musyawarah antara korban dan juga keluarga korban dan juga keluarga tersangka untuk melakukan restorasi justice yang hingga kini masih terus akan dilaksanakan. Tidak hanya itu, dari DPR RI sendiri Komisi 3 juga direncanakan untuk memanggil atau menjadwalkan panggilan khusus kepada Kapolres Sleman dan juga Kejari Sleman pada hari Rabu atau lebih tepatnya 28 Januari 2026 untuk mencari solusi adil bagi para korban. Adapun agenda lainnya yang ada saat ini tengah dilaksanakan di DPR RI tadi juga sempat agenda lainnya, yaitu seperti rapat fit and yang akan dilaksanakan, yaitu rapat fit and proper untuk calon gubernur Bank Indonesia. Kemudian juga tadi sebelumnya baru saja selesai, yaitu rapat antara Komisi 1 DPR RI bersama dengan Panglima dan juga anggota staf TNI lainnya. Sementara itu demikian, saya kembalikan ke Anda di studio. Rizka Sasabila langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Terima kasih. Sebanyak 23 anggota marinir turut jadi korban longsor di Bandung Barat. Kabarnya usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Pemirsa, petugas tim gabungan SAR, TNI, dan Polri masih terus melakukan pencarian terhadap puluhan korban yang masih belum ditemukan pasca bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Sementara itu di posko antemortem proses identifikasi korban longsor terus dilakukan. Di hari ketiga pasca bencana longsor Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, petugas tim gabungan SAR, TNI, dan Polri masih terus melakukan pencarian terhadap puluhan korban yang masih belum ditemukan. Kendala buruknya cuaca di lokasi longsor membuat tim gabungan masih memfokuskan pencarian di lokasi puing rumah korban.
Sulitnya medan disertai tebalnya timbunan tanah longsor juga menyebabkan petugas kesulitan mencari keberadaan jenazah korban. Upaya penyisiran dan pengurangan material tanah kali ini dilakukan dengan cara mengangkat timbunan tanah menggunakan peralatan berat dan manual. Tim gabungan berupaya mencari keberadaan puluhan korban di sejumlah titik lokasi. Mengacu pada data keseluruhan, sebanyak 113 jiwa terdampak longsor, 23 orang ditemukan selamat. Sementara ada sekitar 65 orang lagi yang masih belum ditemukan. Di posko antemortem, proses identifikasi korban longsor di wilayah Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat terus dilakukan. Berdasarkan data tim DVI Polda Jawa Barat, hingga Minggu sore petugas telah berhasil mengidentifikasi 15 kantung jenazah dari 25 kantung yang dikirim. Sementara itu, warga terdampak korban longsor Cisarua yang saat ini tengah dirawat berjumlah 155 orang. 5 diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Lembang. Mereka rata-rata lansia yang mengalami sesak nafas dan patah tulang. Posko kesehatan juga sudah didirikan untuk memeriksakan kondisi kesehatan para pengungsi. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Cepi Kurnia, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali membenarkan bahwa 23 anggota marinir menjadi korban longsor di Bandung Barat, Jawa Barat. 4 diantaranya telah ditemukan meninggal dunia. Berikut keterangan dari Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personil dalam kondisi meninggal dunia, dan yang lainnya belum ditemukan. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Memang mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan perbatasan RI PNG. Ya. Memang dilaksanakan di latihannya di sana, dan saat itu memang kondisinya hujan lebat selama hampir 2 malam, hujan terus. Mungkin itu yang mengakibatkan terjadinya longsor, dan itu menimpa penduduk satu desa, dan kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana. Lantas bagaimana proses pencarian korban longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat? Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis TV One Virgi Dainas. Virgi, berapa total korban yang masih dinyatakan hilang hingga hari ini? Iya, selamat sore Sita dan juga pemirsa. Saat ini kami berada langsung di lokasi banjir di Bandung Barat, dan memang untuk sampai saat ini pencarian masih dilakukan oleh tim SAR dan juga tim gabungan, dan juga hingga sampai hari ini, per hari ini sudah ada 5 kantong yang dikirim ke tim DVI untuk langsung dilakukan proses identifikasi. Belum ada penambahan korban meninggal hari ini karena memang dari 5 kantong tersebut belum ada yang berhasil diidentifikasi. Dan juga kami ingin membenarkan bahwasannya dari 23 anggota marinir yang dinyatakan hilang, 4 sudah berhasil diidentifikasi kemarin. Itu merupakan 25 kantong jenazah yang dikirim ke tim DVI. 4-nya itu berhasil diidentifikasi merupakan anggota TNI. Berarti masih ada 19 lagi anggota TNI yang belum hilang, dan berarti akumulasi jumlah orang yang hilang ini masih ada 66 orang. Dan hingga sampai saat ini pencarian diperlebar. Tidak hanya di bagian tengah saja, tapi ini sudah menyasar ke bagian-bagian jalan jika di mapping. Nah, jika Anda lihat sekarang di kamera, ini merupakan tanah satu kesatuan. Padahal sebelumnya ini merupakan perumahan, ada lebih dari 30 hingga 50 rumah yang ada di sini. Semuanya rata dengan longsor ini. Dan juga sampai saat ini anjing pelacak sudah dikerahkan, penggalian manual dan juga menggunakan alat berat. Bahkan hari ini ada 4 alat berat yang kembali dikirim untuk masuk ke dalam wilayah untuk membantu
proses pencarian korban yang hilang. Dan juga tadi sempat terkendala, ada beberapa jam terkendala karena memang hujan dan cuaca yang cukup tidak signifikan di lokasi seperti hujan, lalu tiba-tiba ada matahari, lalu tiba-tiba beberapa menit kemudian hujan kembali yang membuat petugas ini juga sempat kewalahan karena harus naik kembali lalu nanti turun lagi ke lokasi. Dan hal ini sebenarnya bisa dibilang salah satu tantangan yang cukup menghambat dalam proses pencarian. Dan hingga sampai sejauh ini Sita, kami juga masih nanti menunggu informasi apakah dari 5 kantong yang telah dikirim ke tim DVI sudah berhasil diidentifikasi. Yang pasti kami sudah mendapatkan informasi bahwasannya keluarga yang belum menemukan keluarganya yang hilang ini sudah menunggu di DVI untuk langsung nanti menunggu kabar dan juga informasi update pengiriman informasi dari DVI. Sejauh ini itu yang bisa kami laporkan. Sita, kembali ke studio. Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terima kasih. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup tengah mendalami penyebab utama longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dugaan sementara penyebab longsor tersebut akibat alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadi lahan pertanian sayuran. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik secara langsung meninjau dan memantau kondisi longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kementerian yang dipimpinnya saat ini tengah mendalami penyebab utama longsor di desa tersebut. Hanif Faisal Nurofik mengaku perlu waktu 1-2 minggu untuk menyelesaikan kajian detail bersama para expert dari akademisi, BRIN, dan pihak terkait lainnya untuk merumuskan langkah-langkah ini. Menurutnya berdasarkan data curah hujan yang telah didapat dari BMKG, selama 4 hari berturut-turut terjadi hujan dan puncaknya ada di angka hingga 68 mm per hari. Dari data tersebut, curah hujan ini tidak terlalu sangat tinggi dibandingkan waktu kasus Aceh yang mencapai 145 bahkan 200 mm per hari. Kendati demikian, menurut Hanif harus ada langkah-langkah mendasar dan keberanian dari semua pihak untuk menyelamatkan penduduk yang lain karena hal ini berkaitan dengan kajian hidup orang banyak. Jadi tenaga ahli akan segera bergabung dengan pemerintah kabupaten di bawah pimpinan Bapak Bupati. Kita akan melakukan pendalaman sangat detail terhadap landscape ini dan kemudian akan kita lakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Saya juga tidak menutup kemungkinan ada pendalaman kasus lingkungan, juga kemudian ada kegiatan-kegiatan perbaikan landscape atau tata ruangnya. Bencana longsor terjadi pada Sabtu dini hari lalu dan menimpa sedikitnya 30 rumah warga di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Puluhan korban hingga kini masih dalam pencarian. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lain pemirsa, Pam Jaya terus melakukan percepatan perluasan layanan air minum perpipaan, salah satunya dengan menggelar sosialisasi pemasangan sambungan baru di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pam Jaya menggelar sosialisasi pemasangan sambungan baru layanan air minum perpipaan bagi warga Lebak Bulus DKI Jakarta di Warung Garasi Sidul, Jakarta Selatan. Acara ini dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, Direktur Utama Pam Jaya, Arif Nasruddin, serta jajaran Direksi Pam Jaya dan warga perumahan Bumi Karang Indah, Lebak Bulus, Jakarta. Menurut Direktur Utama Pam Jaya Arif Nasruddin, kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu bagian dari program percepatan layanan air bersih menuju 100% pelayanan pada tahun 2029. Kayaknya seperti ini kan kita sudah sering lakukan ya di setiap RW, RT, kelurahan di Jakarta, dan itu kita masif banget. Pagi ini pun juga kami mendapatkan impresif respon gitu dari warga dan sudah sangat kemudian sadar, apalagi di sini di lingkungan yang memang saya bilang ini premium area gitu ya, karena memang kompleks rumah yang cukup mampu, dan kesadaran inilah yang kami perlukan mau to mouth bahwasanya kita nggak bisa ego. Mungkin di selatan dan timur Jakarta air tanahnya masih bagus, tapi kalau dieksploitasi air tanahnya dampaknya bisa sampai utara dan barat Jakarta. Jadi itu yang luar biasa hari ini, pagi ini. Alhamdulillah tim semuanya bekerja baik dan insya Allah mereka tadi semuanya para warga sudah sangat mengerti. Pam Jaya senantiasa mendorong kesadaran masyarakat untuk beralih dari penggunaan air tanah ke air perpipaan demi menjaga lingkungan dan penurunan permukaan tanah.
Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kabar Merah Putih. Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera menggelar rapat koordinasi di kantor Kementerian Dalam Negeri. Rapat dipimpin Mendagri Tito Karnavian selaku Ketua Tim Pelaksana Satgas Bencana Sumatera. Rapat koordinasi membahas progres rehabilitasi setelah 2 bulan berlalu pasca banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera akhir Desember lalu. Di sini Mendagri mengungkap sejumlah wilayah di Aceh yang masih perlu mendapat atensi khusus. Masalah sungai, sedimen, itu yang perlu atensi. Nah kalau kita mau melihat yang paling di seberangnya, itu Langkahan. Yang perlu atensi khusus ada 8. Dari 19, 18 terdampak. Di Highland, itu di daerah gunungan, itu 3. Yaitu Benar Meriah, Gayo Luwes, dan kemudian di Aceh Tengah yang ibu kota yang Takengon. Itu rata-rata permasalahannya adalah jalan yang longsor atau hilang dan jembatan yang putus. Jalan nasional sudah masuk, sudah. Kalau tidak memakai jembatan sementara, dia memakai jalan alternatif. Pemirsa, di saat Desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah terisolasi banjir, kepala desanya justru terjerat operasi tangkap tangan KPK. Abdul Suyono ditangkap KPK dalam kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa bersama Bupati Pati nonaktif Sudewo. Sekretaris Desa Karangrowo Suparwi menyampaikan meski tanpa kehadiran kepala desa dan dalam kondisi banjir, pelayanan kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan. Informasi selanjutnya, pemirsa, sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta hari ini. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh JPU. JPU menghadirkan 7 orang saksi secara total pada persidangan hari ini. Di antaranya adalah Purwadi Sutanto. Pemeriksaan dibagi menjadi 2 klaster. 1 saksi atas nama Purwadi Sutanto akan diperiksa secara terpisah dengan ke-6 saksi lainnya. Kesaksian mereka dibutuhkan untuk menyingkronkan data terkait aliran dana serta prosedur lelang yang dijalankan dalam proyek tersebut. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh M. Irfan Yusuf meninjau diklat PPIH Arab Saudi 2026 yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan datang ke ruangan Dakar Madinah untuk memastikan kesiapan dan semangat peserta diklat yang akan menjadi petugas haji. Untuk musim haji tahun ini, Kementerian Haji membagi 3 daerah kerja, yaitu Dakar Bandara, Dakar Madinah, dan Dakar Makkah. Dalam kesempatan itu, Gus Irfan kembali menekankan jika petugas haji merupakan ujung tombak pemerintah. Ia berharap persiapan yang matang dengan pembagian tugas di 3 wilayah pelaksanaan ibadah haji 2026 dapat berjalan dengan baik. Tadi saya sampaikan bahwa para petugas ini adalah ujung tombak Kementerian Haji. Berhasil atau tidaknya mereka langsung berpengaruh pada berhasil atau tidaknya Kementerian Haji. Berhasil atau tidaknya Kementerian Haji tentu juga berpengaruh pada berhasil dan suksesnya pemerintahan Pak Prabowo secara umum, secara keseluruhan, sehingga karena Kementerian Haji adalah bagian dari pemerintahan Pak Prabowo juga. Jadi kita pastikan bahwa semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Pemirsa, Polres Prabu Mulih Sumatera Selatan resmi membuka SPPG
Dapur SPPG ini menyalurkan makanan untuk 1.006 siswa yang berada di radius 6 km dari dapur layanan. Ratusan siswa Taman Kanak-Kanak Kemala di Jalan Akagani, Kelurahan Karangraja, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih terlihat antusias saat petugas SPPG menggunakan pakaian superhero datang untuk membagikan makan siang gratis untuk mereka. Makanan untuk para penerima manfaat diolah dengan melibatkan ahli gizi dan terjaga kebersihannya. Saat ini Polres Prabu Mulih memiliki 2 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Gratis SPPG di Kecamatan Prabu Mulih Timur dan Kecamatan Prabu Mulih Utara. Namun untuk awal tahun ini baru 1 yang beroperasi. Warga di Kulon Progo, Yogyakarta antusias mengikuti program Ayam Merah Putih. Program yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto ini digulirkan guna mendukung kebutuhan bahan pangan, program makan bergizi gratis, dan meningkatkan perekonomian warga. Lima 15 warga yang tergabung dalam kelompok ternak Ngudi Rahayu di Dusun Wareng, Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo, membudidayakan ayam petelur dengan sistem kandang baterai modern di lahan pekarangan rumah. Mereka adalah penerima bantuan program Ayam Merah Putih dari pemerintah pusat. Jumlahnya 600 ayam petelur jenis Ten Lohman Brown yang dikenal sangat produktif. Di Kabupaten Kulon Progo ada 7 kelompok peternak di 4 kecamatan yang menerima program ini. Budidaya dimulai dengan memasukkan anakan ayam betina usia 15-16 hari. Setelah usia 20 minggu, ayam akan mulai bertelur dengan perkiraan produksi minimal 30 kg per hari. Selain bisa mencukupi kebutuhan gizi keluarga, adanya budidaya ayam petelur ini juga diharapkan mampu menyuplai kebutuhan bahan baku program makan bergizi gratis. Pangsa telur di pasar luar biasa toh mas harganya, apalagi nanti bisa MBG mas, yang jelas program pemerintah itu penyerapannya kan sangat luar biasa. Usia produktif ayam jenis Ten Lohman Brown bisa mencapai 2 tahun. Setelah ayam tidak berproduksi, peternak juga masih bisa menjual ayam tersebut untuk dikonsumsi, sehingga dapat menambah keuntungan mereka. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana, kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Usai pulang dari kunjungan luar negeri, Presiden Prabowo Subianto hari Minggu kemarin langsung menggelar ratas di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam ratas kemarin hadir sejumlah menteri antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Mensesnek Prasetyo Hadi. Hadir pula Panglima dan Wakil Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Sekretaris Kabinet. Dalam pertemuan itu Presiden menerima sejumlah perkembangan program mulai dari pembangunan Koperasi Merah Putih hingga perkembangan penertiban kawasan hutan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memuji kehadiran Presiden Prabowo dalam pertemuan para kepala negara di Davos, Swiss beberapa waktu lalu. Hal yang melegakan karena Presiden Prabowo terlibat mencari solusi untuk perdamaian dunia. Berikut keterangan dari Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Saya harus memberikan pujian kepada Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, karena berkenan untuk hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan di Davos. Begini, ini saat yang kritis katakanlah, saat yang memerlukan kebersamaan termasuk pemikiran bersama dari para pemimpin dunia, Presiden, Perdana Menteri, dan lain-lain. Nah, kalau Presiden kita hadir, tentu terlibat untuk mencari solusi dan memikirkan sesuatu untuk kebaikan dunia kita. Ingat sejak Presiden Soekarno
Indonesia itu aktif. Konstitusi kita juga mengatakan demikian. Jadi melegakan Presiden kita hadir dan mengambil bagian dalam perhelatan di Davos tersebut. Informasi selanjutnya, Komisi 1 DPR menggelar rapat bersama Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, serta jajaran Kepala Staf TNI. Rapat digelar tertutup dan dipimpin oleh Ketua Komisi 1 Utut Adianto di ruang rapat Komisi 1 DPR RI. Total 29 anggota Komisi 1 dari 8 fraksi hadir dalam rapat tersebut. Utut kemudian meminta persetujuan peserta rapat untuk menggelar rapat secara tertutup. Hal ini karena rapat membahas hal penting dan strategis yang berkaitan dengan kebijakan negara. Kita sudah saja baru menerima kepastian anggaran 187 triliun, Pak Ketua Komisi tadi menyampaikan. Dan ini akan kita pergunakan. Dan selama ini untuk kebutuhan tugas-tugas perdamaian, saya kira cukup dari alutsista yang kita miliki yang akan digunakan oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau pengerukan Kali Sepak, Kembangan, Jakarta Barat. Pemerintah Provinsi Jakarta mengerahkan 200 eskavator di 5 wilayah kota sebagai langkah preventif mengantisipasi potensi banjir menyusul perkiraan curah hujan tinggi dari BMKG. Kali Sepak merupakan salah satu muara penting yang terhubung dengan Cengkareng Drain serta menjadi lintasan aliran air antar wilayah dan provinsi. Selain pengerukan, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan langkah jangka menengah melalui normalisasi 3 sungai utama yaitu Ciliwung, Krukut, dan Cakung Lama. Kenapa di tempat ini saya ingin sekali lagi mengecek, karena memang tempat ini sebenarnya secara rutin penggalian dilakukan untuk menjaga supaya air itu bisa turun. Karena ini muaranya lintas provinsi, sehingga dengan demikian ini salah satu muara utama selain Kali Sepak, Kali Pesanggerahan, Mokopat, Angke, dan sebagainya. Dan alhamdulillah penanganan banjir di Jakarta relatif sekarang ini semuanya sudah tertangani dan lalu lintas berjalan dengan baik. Tetapi saya tetap meminta kepada suku dinas sumber daya air untuk penanganan preventif dilakukan. Becak listrik. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kamar Dagang atau Kadin Indonesia mengadakan pertemuan bilateral dengan Swissmem di kantor Zurich, Swiss di hari terakhir diselenggarakannya World Economic Forum. Ketua Umum Kadin Anindya Novian Bakri mendatangi kantor Swissmem didampingi Wakil Ketua Dino Vega, sejumlah anggota Kadin dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein, I Gede Ngurah Swajaya. Swissmem adalah asosiasi industri dan teknologi Swiss yang fokus terhadap industri mekanik, listrik, metal, dan teknologi terkait. Mereka memiliki 1.400 anggota. Swissmem juga memiliki program pelatihan serta kursus pengembangan bagi para pekerja di sektor industri terkait, layanan konsultasi, jejaring, dan pendanaan. Bicara soal geopolitik makroekonomi, maka pada akhirnya yang membawa manfaat adalah operasional mikroekonomi. Kalian tahu bahwa di Switzerland itu adalah suatu negara yang mempunyai kemampuan tinggi untuk manufaktur. Dan bukan saja itu, yang menguasai manufaktur di Switzerland itu adalah UMKM, tentu skalanya berbeda dengan Indonesia. Nah, di Indonesia ini, Kadin, Kamar Dagang dan Industri selalu berpikir mencari jalan untuk menciptakan lapangan kerja. Sedangkan lapangan kerja yang paling besar adalah di bidang manufaktur, tentu selain daripada pertanian dan juga industri-industri yang lain. Becak listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto mulai disalurkan kepada para tukang beca di Banyuwangi, Jawa Timur.
200 unit becak listrik dibagikan gratis sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pembecak serta untuk mendorong transportasi ramah lingkungan. Penyerahan bantuan digelar di Pendopo Sabah Swagata Blambangan. Bantuan becak listrik ini diserahkan langsung kepada para pembecak yang usianya sudah lebih dari 60 tahun. Program becak listrik ini merupakan gagasan Presiden Prabowo sejak tahun 2024 lalu. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.